Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabatku sekalian, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang masih dalam literasi manajemen. Untuk literasi manajemen kali ini saya akan berbicara tentang literasi manajemen bidang pemasaran. Jadi literasi pemasaran. Pentingkah kita mengenal literasi pemasaran? Sangat penting. Karena apa? Dengan kita memiliki keterampilan, kemampuan di dalam memasarkan sebuah produk, itu adalah sebuah ujung tombak di dalam kita keberhasilan dalam sebuah usaha. Karena apa? Dengan kita mampu mengendalikan, mampu mengelola, mampu merencanakan, mampu mengontrol pasar kita yang akan menjadi target kita, pasar kita apa yang akan kita jual produk kita, inilah ada di dalam manajemen pemasaran. Oleh karena itu, kita penting untuk mengenal manfaat dari sebuah manajemen pemasaran. Karena semua manusia tentu, baik itu yang bekerja ataupun kita yang berwirausaha dengan usaha mandiri, tentu kita akan mengeluarkan produk, akan menjual produk-produk yang sudah kita miliki, sehingga hasil dari sebuah produk akan menghasilkan income yang bagus. Tentu tidak akan maksimal apabila kita hanya beli jual tanpa adanya sebuah ilmu dengan manajemen pemasaran. Oleh karena itu, kekuatan sumber daya yang kita miliki, apa yang kita akan peroleh untuk menghasilkan sebuah income dari sebuah produk akan lebih baik apabila kita memiliki literasi di dalam manajemen pemasaran. Oke sahabat, di dalam manajemen pemasaran ini kita akan melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh sebuah bidang manajemen pemasaran. Yang pertama yang dilakukan di dalam manajemen pemasaran apabila kita akan melakukan sebuah usaha, tentu kita harus yang pertama adalah meriset pasar. Meriset pasar. Bagaimana dengan meriset pasar tersebut? Artinya kita ini diarahkan untuk mengidentifikasi, meneliti, mengidentifikasi, meneliti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu yang pertama, dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dengan kita memahami literasi pemasaran, langkah kita apabila kita akan berusaha, berwirausaha, akan memiliki usaha sendiri, langkah kita dengan kita literat di dalam manajemen pemasaran, maka langkah yang paling pertama kita harus perhatikan adalah meriset pasar. Meriset pasar itu bagaimana? Yaitu dengan meneliti, dengan mengidentifikasi. Tujuan daripada identifikasi dan meneliti tersebut, kita ingin melihat apa sebenarnya kebutuhan dari konsumen. Artinya kita akan memahamkan dulu konsumen sebenarnya yang dibutuhkan
contoh di daerah A ini apa. Itu yang pertama kita akan perhatikan dengan kita literat, memiliki literati dalam manajemen pemasaran. Jadi kalau kita akan berjualan, tidak akan langsung kita punya barang kita jual saja, atau kita akan berdagang sesuatu barang langsung berdagang saja, tidak melihat pasar dulu, maka konsumen akan sulit untuk mendekat ke kita, konsumen akan sulit untuk membeli produk kita. Dengan kita memahami literasi dari sebuah bidang manajemen pemasaran, maka sebelum kita akan melakukan usaha, kita meriset dengan melihat dari kebutuhan pasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita meriset, kita melakukan perencanaan. Kita melakukan perencanaan. Perencanaan apa? Ya, perencanaan apa yang akan kita jual produk tersebut. Dengan bagaimana? Dengan metodenya pun kita harus paham. Perencanaan dan metode ini perlu kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan dengan produk kita? Setelah kita tahu pasar, kita sudah peroleh produk, maka produk tersebut dijual harus dengan metode-metode cara pemasaran agar konsumen itu tertarik. Direncanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebelum kita melakukan sebuah penjualan, sebuah produk yang kita jual. Itu yang kedua yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan menggunakan metode yang akan kita gunakan di dalam menjual produk yang akan kita pasarkan. Yang ketiga, menganalisis. Setelah kita meriset, setelah kita merencanakan dengan metodenya, maka yang ketiga, menganalisis pasar. Untuk apa? Untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi. Kendala dan tantangan. Kita analisis. Setelah kita merencanakan, sudah kita lakukan meriset, terus kita sudah merencanakan produk dengan metodenya sudah kita lakukan, maka selanjutnya adalah kita melakukan analisis pasar. Analisis pasarnya apalagi untuk mengetahui kendala-kendala, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi supaya sedikit resiko kita. Jangan sampai kita salah membawa produk sehingga tantangan yang akan kita hadapi berat, resiko kita berat. Oleh karena itu kita harus mampu menganalisis apa saja nih kira-kira tantangan kalau kita jual produk A ini, tantangannya apa, kendalanya apa. Itu perlu kita analisis sebelum kita melakukan sebuah pemasaran, melakukan sebuah penjualan. Itu yang ketiga. Setelah kita mampu menganalisis antara kendala dan tantangan kita sudah kita pahami, maka kita baru promosikan produk kita atau produk kita. Baru kita lakukan promosi. Dengan cara apa mempromosikannya? Bisa dengan iklan, banner, dengan brosur. Iklan bisa, brosur bisa, banner bisa, reklame boleh. Dan sekarang era digitalisasi,
dengan media sosial. Itu adalah langkah kita mempromosikan di dalam pemasaran, di dalam manajemen pemasaran. Jadi medsos itu sangat bagus, karena dengan medsos orang akan mudah tidak hanya melihat level, tidak melihat strata sosial. Semua saat ini kita sudah berbicara tentang medsos, media sosial, baik Facebook, IG, atau WA, dan lain sebagainya. Banyak sekali sahabat. Oleh karena itu, saatnya kita mempromosikan itu, kita pilih metodenya yang mana. Yang akan kita gunakan ini media untuk promosinya apa produk kita. Apakah dengan iklan, dengan banner, dengan reklame, dengan brosur, apakah dengan media sosial. Itu adalah langkah-langkah kita di dalam yang akan kita pilih di dalam mempromosikan produk kita. Kemudian yang terakhir, mengelola supaya tujuan-tujuan daripada pemasaran kita akan meningkatkan. Artinya mengelola di sini, mengelola promosi ini sehingga permintaan itu adalah orang yang ingin membeli, supaya orang-orang yang ingin membeli, yang tertarik dengan produk kita itu meningkat. Itu dikelola dengan baik, dievaluasi dengan baik, dikendalikan dengan baik. Jangan sampai orang sudah mengenal lari dari kita. Terus kita kelola, terus kita buat agar konsumen kita terus meningkat di dalam mencari produk-produk kita. Itulah sahabat-sahabatku sekalian, kita mengenal literasi di dalam manajemen pemasaran. Di dalam literasi manajemen pemasaran ini, yang pertama kita meriset pasar dengan mengidentifikasi, meneliti agar tahu konsumen mana apa yang dibutuhkan produk di sebuah tempat tersebut. Jadi riset dulu, kemudian kita merencanakan dengan menggunakan metode dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di dalam memasarkan produk kita. Kemudian kita menganalisis agar tahu kendala dan tantangan yang akan kita hadapi apabila kita menjual produk tersebut. Kemudian kita mempromosikan itu dengan berbagai macam cara, bentuk iklan, banner, reklame, brosur, dan saat ini yang kita sedang rame yaitu dengan media sosial. Kemudian selanjutnya, apa yang kita sudah lakukan itu di dalam memasarkan produk harus dikelola. Jangan sampai konsumen yang sudah kita peroleh dengan target kita, tujuan untuk meningkatkan perusahaan kita, jangan sampai menurun permintaannya, sehingga permintaan itu atau kebutuhan minat terhadap produk yang kita jual akan dengan progres yang baik, dengan grafik yang selalu meningkat, permintaan kita selalu meningkat. Itu yang diharapkan dengan adanya manajemen pemasaran. Terima kasih, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.